Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan hidup kita adalah korban. Alkitab mengajarkan kita adalah terang, kita adalah garam, kita yang memberi warna di dunia ini, kita yang memberi pengaruh di dunia ini, bukan dunia yang mempengaruhi kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini kita mau baca firman Tuhan, kita mau renungkan firman Tuhan sebelum kita pergi melangkah hari ini. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menyingkapkan setiap rencana terselubung dari musuh yang kadang-kadang tersembunyi dalam narasi-narasi yang terlihatnya baik, dalam konten-konten yang terlihatnya baik. Tapi tanpa sadar di balik semua konten yang disajikan, narasi yang disajikan, ada akar pemikiran bahwa hidupmu rentan, hidupmu itu korban dari keadaan, hidupmu itu adalah dipengaruhi, kamu gampang terpengaruh, kamu bukan mempengaruhi. Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan hidup kita adalah korban. Alkitab mengajarkan kita adalah terang, kita adalah garam, kita yang memberi warna di dunia ini, kita yang memberi pengaruh di dunia ini, bukan dunia yang mempengaruhi kita. Karenanya di pagi hari ini biarlah kita memutuskan apakah hidup kita berdasarkan apa yang dunia katakan atau Alkitab katakan. Kalau kita baca di dalam Roma 5 ayat 17, Alkitab berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa atas satu orang itu, maksudnya Adam, maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, saudara dan saya yang menerima Yesus, akan hidup dan berkuasa. Jadi kita bukannya dikuasai, tapi kita berkuasa, hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, bukan dikatakan hidup dan berkuasa, tapi dikatakan menguasai kehidupan. Jadi kita bukan dikuasai keadaan, dikuasai masalah. Saya menyebutnya ditawan masalah, ditawan keadaan. Tapi kita menguasai, kita menjadi pemimpinnya, kita jadi leader untuk setiap masalah, tantangan dan keadaan di hidup kita. Dalam teks New King James ditulis reigns in life, bisa bangkit dalam hidup. Dalam terjemahan Good News Translation dikatakan rule in life, kita yang mengatur. Tapi dunia seringkali seperti memberitahu kita bahwa kita lagi diatur, hidup kita rentan, hidup kita berbahaya. Salah satu konten yang jadi konsen buat saya adalah ketika berpikir jangan dekat-dekat dengan orang yang toksik. Padahal di akhir zaman ini pasti banyak orang toksik. Dan tanpa sadar kita sedang berpikir bahwa kita bisa jadi toksik kalau dekat-dekat dengan orang toksik. Tapi kalau kita baca di dalam 1 Samuel 22 ayat 2 dikatakan berhimpunlah juga kepadanya. Ini Daud lari di gua Adulam. Kemudian 1 Samuel 22 ayat 2 berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, orang-orang bermasalah, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang yang utang-utang, dan setiap orang yang sakit hati berkumpul bersama Daud, maka ia menjadi pemimpin mereka, kira-kira 400 orang jumlahnya. Jadi Daud dikelilingi orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang banyak utang, orang-orang yang sakit hati. Tapi kalau kita perhatikan orang-orang ini lebih banyak dari Daud 400 orang dan Daud sendirian. Tapi Daud yang mengatur mereka. Daud bukan diatur mereka. Daud yang memberi pengaruh kepada mereka. 400 orang ini akhirnya jadi pasukannya Daud. Yang saya mau sampaikan hari ini, seringkali kita seperti ditakut-takuti, hati-hati jangan banyak teman-teman. Nanti kita bisa dipengaruhi. Dalam arti lain, pemikiran itu berkata kita rentan, kita ini lemah, kita ini tidak berdaya. Padahal kita yang dalam Kristus, kita jadi garam, kita jadi terang. Sama seperti Daud, 400 orang yang toksik saya menyebutnya, diubah jadi pasukannya Daud, diubah jadi orang yang berani, diubah jadi orang yang baik. Lewat Daud, 400 orang toksik berubah jadi orang yang baik. Tapi kenapa kita hari ini disajikan dengan pemikiran hati-hati dengan di sekitarmu? Karena orang di sekitarmu bisa membuatmu berubah.
Ya, saya setuju dengan firman Tuhan yang berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi yang saya concern adalah pemikiran, di balik pemikiran bahwa hati-hati dengan lingkunganmu bisa membuatmu jadi berantakan. Kebalik, harusnya kita hadir di tengah-tengah kegelapan dunia jadi terang, dan gelap itu di mana ada terang, gelap itu tidak berkuasa. Waktu Yesus menjamah orang kusta jadi tahir. Padahal di perjanjian lama, orang yang tahir menjamah orang kusta jadi najis. Yang negatif bisa mengubah yang positif. Tapi di perjanjian baru beda. Di perjanjian baru yang positif, Yesus menyentuh orang kustanya jadi tahir. Kita harusnya punya iman. Kita yang bersekutu dengan Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita kasih dampak. Sekolah kita berubah karena ada kita di situ. Tempat kerja kita jadi tempat kerja yang jujur karena ada kita di situ. Tempat di mana kita ditempatkan jadi berubah karena ada anak Tuhan, karena ada kita, karena di dalam kita ada kuasa Tuhan. Dan kita bukan diatur oleh keadaan, kita bukan diatur oleh masalah, tapi kita yang mengatur, kita yang memerintah dalam hidup ini. Dan itu berpengaruh ke semua aspek hidupmu. Itu tadi salah satu contoh. Yang lain ya berpengaruh ke caramu ambil keputusan untuk keuanganmu, untuk kesehatanmu. Ketika ada masalah kesehatan, miliki iman bahwa kamu tidak ditawan oleh masalah kesehatan, kamu tidak dipengaruhi oleh masalah kesehatan, tapi masalah kesehatan ditaklukkan, dikuasai, diatur oleh imanmu, sehingga masalah kesehatan harus berubah menjadi kabar baik tentang kesehatanmu. Kadang-kadang hari-hari ini narasi-narasi itu membuat kita jadi egois tanpa sadar. Kita nggak mau bergaul dengan banyak orang. Dan ketika kita nggak bergaul dengan banyak orang, kita jadi nggak bertumbuh. Karena nggak ada konflik di sana. Saya kemarin sampaikan waktu anak saya sekolah di pandemi nggak offline, artinya online, sekolahnya dari rumah, hanya via tablet, via internet, dia nggak ketemu sama temennya. Itu yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena dia nggak terkoneksi. Pada waktu Daud tadi berkumpul, ada kuasa, ada kekuatan yang bisa mengubahkan. Waktu anak saya nggak ketemu temennya, ya nggak ketemu masalah. Padahal waktu ketemu temennya, ada aja temen yang jahil, penghapusnya dipatahin, penghapusnya dibuang ke tong sampah. Tapi saya suka dengan keadaan itu. Kenapa? Karena saya bisa ajar anak saya untuk dia bertumbuh, untuk dia bisa mengasihi, untuk dia bisa mengampuni. Kalau kita nggak terkoneksi dengan banyak orang, kita nggak bisa bertumbuh. Dan dunia lagi ajar kita, udahlah kita sembunyi aja. Kita jangan gaul sama banyak orang, udah kita sendiri saja. Itu yang akhirnya buat kita nggak bertumbuh. Akhirnya kita nggak tahu bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita mengampuni orang. Alkitab berkata, hidup kita bukan korban dari sekeliling kita, tapi hidup kita jadi berkat buat sekeliling kita. Alkitab berkata, kita garam, kita yang kasih rasa buat sekeliling kita, yang mungkin tawar, yang mungkin sakit hati, yang mungkin kepahitan. Jadi kita jangan sembunyi dari orang di sekitar kita. Kita jadi berkat buat orang di sekitar kita. Narasi-narasi seperti hati-hati, jangan dekat-dekat, hati-hati. Ya saya mengerti pola pikir ya, tapi di balik pola pikir itu ada pola pikir yang lain yang bisa membahayakan dirimu, jadi nggak bertumbuh, jadi nggak jadi berkat buat banyak orang, jadi membatasi diri, akhirnya nggak ada pertumbuhan. Ya kalau kita nggak pernah ketemu orang, nggak ada konflik, bagaimana kita bisa belajar mengampuni? Bagaimana kita bisa belajar besar hati? Bagaimana kita bisa berjiwa yang besar? Kalau kita nggak pernah terkoneksi satu dengan yang lain. Pagi ini saya percaya firman Tuhan mau meyakinkan bahwa hidupmu lebih besar daripada masalahmu. Karena hidupmu ada dalam Yesus. Kamu yang atur keadaannya. Kamu dengan imanmu maksud saya. Kamu yang atur apa yang jadi keputusanmu untuk engkau beriman terhadap apa yang sedang kau alami. Hati-hati, banyak orang hari-hari ini menghindari
pertemanan karena takut konflik. Kalau takut konflik nggak ada pertumbuhan. Kalau takut konflik nggak ada pertumbuhan, nggak ada terang dan garam yang bisa kita bagikan kepada dunia. Kita hidup aja sendiri di rumah, gitu. Nggak bergaul, karena kita takut bergaul banyak orang toksik, takut saja toksik. Nah, ini pemikiran yang salah ini. Pagi ini saya percaya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dipanggil yang pertama untuk kita berkuasa dalam hidup, untuk kita yang atur kehidupan ini di dalam Yesus. Kita bukan dikuasai kehidupan, kita yang menguasai kehidupan. Saya suka bilang, hidup ini bukan lagi ngerjain kita, tapi hidup ini lagi kerja buat kita. Masalah bukan lagi ngerjain kita, masalah lagi bekerja untuk pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan karakter kita. Sakit penyakit bukan lagi ngerjain kita, sakit penyakit lagi bekerja untuk kita, supaya kita bisa berlatih beriman, dan di ujungnya kita lihat bahwa tidak selamanya kita sakit. Akan datang waktu kesembuhan itu nyata di hidup kita. Kegagalan bukan menawan perasaan kita, membuat kita kecewa dan akhirnya nggak berani melangkah lagi. Tapi kegagalan sedang bekerja untuk kita, sehingga kita tahu cara yang tidak benar untuk melakukan sesuatu. Jadi kita akan melakukan cara yang benar. Salah satu penemu berkata, saya menemukan 1000 cara lebih yang salah untuk menemukan lampu. Jadi dia nggak putus asa, dia punya pola pikir bahwa kegagalannya nggak menaklukkan dia, kegagalannya nggak menawan dia, tapi kegagalannya justru ditaklukkan oleh pola pikirnya. Pagi ini jangan biarkan keadaan, tantangan, masalah di hidupmu, lingkunganmu, apalagi narasi-narasi kau biarkan masuk begitu saja. Sortir, filter pakai firman Tuhan. Renungkan sejenak, doa, minta sama Roh Kudus. Hati-hati, jangan-jangan itu bukan sedang menguatkanmu, itu bukan sebuah ajaran yang membuatmu tambah kuat, itu sebuah ajaran yang membuatmu tambah lemah. Saya percaya pagi ini tidak lama-lama firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dipanggil jadi terang dan garam. Keluar dari rumahmu, bergaul dengan orang-orang di sekitarmu, dan biar mereka lihat ada Yesus di hidupmu. Dan biar hidupmu jadi terang, hidupmu jadi garam, memberi warna, memberi rasa buat orang yang lagi masalah, buat orang yang lagi utang-utang, buat orang yang lagi sakit hati. Menyemangati mereka untuk mereka nggak mundur, nggak kecewa, untuk mereka dapat kelegaan, berani datang sama Tuhan, berani beriman, dan mereka diubah lewat hidupmu. Puji Tuhan. Kembali pagi hari ini Tuhan menyingkapkan hal yang dahsyat buat kita. Karenanya kita boleh ambil waktu sejenak sebelum kita melangkah. Kita punya iman bahwa terang Tuhan ada di hidup kita, garamnya ada di hidup kita. Kita jadi garam, kita jadi terang di tengah lingkungan yang sedang bermasalah. Dan kita pastinya nggak jadi bermasalah. Lingkungan bermasalah diubah bukan oleh kita, oleh Tuhan, melalui kita. Karena kita ada di tengah-tengah mereka. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya pagi ini firman Tuhan menyingkapkan kami untuk kami berani melangkah, berani beriman, berani percaya bahwa kuasa Tuhan ada dalam hidup setiap kami. Kami tidak dikalahkan keadaan, kami tidak dikalahkan lingkungan. Kami bukan ditawan keadaan, ditawan lingkungan. Tapi kami justru jadi berkat, kami justru jadi terang. Kami justru memberitakan bahwa ada pengharapan dalam Tuhan. Tuhan pakai hidup kami pagi ini, kemana kami pergi melangkah, orang boleh diubahkan melalui hidup setiap kami. Dan buat kami semakin bertumbuh dalam rohani, dalam karakter, semakin indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi ini, buat firman-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang dalam masalah Tuhan buka jalan. Bahkan tidak ada pribadi yang Tuhan lewatkan, doa-doa dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Bukan lingkungan yang menggarami saya yang menggarami lingkungan. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Biar komentarmu juga boleh jadi berkat buat orang-orang yang menyaksikan Morning with the Word.
Dan bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Taruh di media sosialmu, di Instagrammu, di Twittermu, di Facebookmu, ya biar banyak orang boleh diberkati setiap pagi dengan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you!